Alright guys, gua Taufik dari Sowatch, salam kenal semuanya. Kali ini gua kedatangan satu buah jam tangan fashion dari salah satu brand besar dunia. Dan jam tangan ini tentunya sudah sangat dikenal di kalangan pecinta jam. Dan jam apakah itu? Mari kita bahas. Fossil Group Inc. adalah perusahaan fashion designer dan manufaktur asal Amerika yang didirikan oleh Kurt Sotis bersaudara pada tahun 1984. Namun, pertama kali Fossil Group Inc. mulai membuat jam tangan dengan merek Fossil itu sendiri adalah pada tahun 1989, 5 tahun setelah Fossil Group Inc. berdiri. Dengan kemasan kotak kaleng yang terinspirasi dari desain grafis di Amerika Serikat pada era tahun 1950-an. Tentunya desain-desain atau gambar-gambar grafis itu menjadi salah satu ciri khas Fossil yang sudah melekat dari dulu sampai sekarang. Fossil Violet Chronograph dengan kode referensi FS5162. Dan ini merupakan kemasan kotak kaleng yang kita bahas di awal tadi. Benar-benar kaleng ya guys. Mari kita lihat detail. Di atas ini ada tulisan Travel Capsule Parfum Sets. Kemudian ada gambar pesawat, hotel, dan kado. Ini merupakan salah satu contoh desain grafis di era tahun 1950-an di Amerika Serikat. Seperti retro-retro atau vintage begitu ya guys. Kemudian di bawah sini ada stiker keterangan jam tangan, merek Fossil, ini jenisnya. Kemudian ada keterangan importirnya, PT Central Watch Perkasa Internasional, Jakarta, negara pembuat China. Oke, simple ya guys. Next kita lihat kelengkapan kemasannya ada apa aja. Ini ada manual book, buku petunjuk dan jaminan. Oke, berarti di sini tuh manual book sekaligus kartu garansi ya guys. Pembelian di Gudang Jam Supercenter, Bandung, FS5162. Pembelian tanggal 9 bulan 4 2024. Oke, berarti ini masih garansi ya guys. Di sini ada hang tag-nya FS5162 seperti ini. Kemudian ada jam itu sendiri. Kemasan dan kelengkapan yang cukup simpel ya guys untuk brand sekelas Fossil. Wrist check. Sekarang gue lagi pakai jam tangan Timex. Ini jam pertama gue. Next time akan gue bahas karena di balik jam tangan ini ada sedikit cerita yang unik secara personal tentunya. Oke guys, kita lanjut bahas jamnya lebih detail. Material yang digunakan sudah solid stainless steel dengan dominasi finishing brush. Bentuk case-nya bulat sempurna. Bisa kita lihat di sekeliling bezel, ini keseluruhan finishingnya brush. Juga di sisi sebelah kiri sama brush juga, dan sisi sebelah kanan pun brush. Bahkan di kedua lugnya pun ini tetap finishingnya brush. Namun ada sedikit yang berbeda ya guys di sini. Di bagian bezel bawah ini finishingnya polish. Bisa kita lihat, ini cukup detail ya guys. Mengingat space-nya itu kecil. Tentunya pengerjaannya pun cukup sulit ya. Di bagian sebelah kanan terdapat dua buah tombol pusher chronograph. Bagian atas untuk start and stop, sedangkan yang bawah untuk reset chronograph. Bagian tengah ada sebuah crown. Ukurannya cukup besar dan grippingnya pun nyaman ya guys. Gak berasa ada yang tajam sama sekali. Finishingnya agak sedikit berbeda. Yang lain dominasi finishing brush, kemudian ada polish. Sedangkan ini seperti finishing sandblasting. Cukup unik ya guys, beda sendiri. Untuk backcase ada beberapa marking ya. Ada tulisan all stainless steel 5 ATM. Kemudian ada FS5162, ini kodenya juga. Dan juga ada branding Fossil. Finishingnya masih sama, dominasi brush. Kemudian ada polishnya di bagian tepi backcase. Nah ini yang menarik buat saya ya guys. Kacanya ini warnanya cantik sekali. Ini bener-bener unik ya dan jarang ditemui. Anak-anak horologi ini biasa menyebutnya ice blue ya atau biru es. Terus terang gue jatuh cinta banget sama ini warna. Kemungkinan materialnya hard wax atau enggak mineral kristal ya.
karena nggak ada keterangannya di backcase Sapphire. Pada bagian dial, komposisi layoutnya cukup seimbang ya guys. Terdapat 3 buah subdial untuk 24 jam. Kemudian untuk subdial sebelah kiri ini untuk menunjukkan chronograph menit, sedangkan yang bagian bawah untuk chronograph detik. Di antara jam 4 dan jam 5 terdapat sebuah dead window dengan ukuran yang cukup legible. Kemudian di bagian atas terdapat branding tulisan fosil. Ini plain ya, di print begitu saja. Untuk markernya ini bergaya numerik ya guys, atau military. Ini cukup sporty ya. Ukurannya pun besar, legible banget ini. Printingnya gua rasa ini cukup detail ya. Ada seperti lebih tebal atau cembung ya di bagian indeksnya ya. Kemudian untuk hands, untuk detiknya sendiri bergaya lollipop, sedangkan untuk jarum jam dan menitnya ini bergaya sword atau pedang. Bagian hands di subdial ini pakai lip style atau daun. Jadi di dalam 1 jam ini terdapat 3 gaya jarum sekaligus. Mari kita tes fungsi chronograph-nya. Pada posisi awal, 2 buah subdial ini sudah reset to 0 atau center. Kita tinggal tekan aja tombol bagian atas 1 kali. Jarum subdial bagian bawah sudah mulai bergerak. Setelah 1 putaran, itu artinya 1 menit, subdial bagian atas ini akan berpindah jarumnya 1 kali atau 1 klik, dan begitu seterusnya. Jadi jarum subdial kiri atas ini berpindah mengikuti jarum subdial bagian bawah. Ini untuk detik dan ini untuk menit. Bagian ini kita skip aja ya guys, karena fungsinya sudah normal. Stop, perhatikan bagian bawah. Kita tekan tombol bagian bawah. Reset. Oke, semuanya reset to 0. Kemudian untuk setting tanggal, kita tinggal tarik crown 1 kali atau setengah ya. Nah, kita putar ke bagian atas. Perpindahannya nyaman ya guys. Bunyi kliknya pun renyah. Dan untuk setting jamnya, kita tinggal tarik crown 2 kali. 1, 2, putar ke bagian atas. Semua fungsi normal, tidak ada kendala. Jam ini sudah menggunakan Japan Movement produksi Seiko Instrument Inc. SIIO dengan kaliber VD53C. Tentunya durability dan reliability-nya ini sudah sangat teruji, mengingat Seiko sudah sangat berpengalaman sekali membuat mesin jam tangan. Beralih ke stripe berbahan leather, tidak terlalu halus ya guys, bahkan ini cukup keras menurut saya. Bisa dilihat ada kerutan di beberapa bagian atasnya pun sama ya guys, seperti ini. Di bagian liningnya terdapat branding fosil, juga bertuliskan genuine leather. Untungnya kita sudah dikasih quick release mechanism, jadi si spring barnya sudah tertanam di bagian leathernya ya guys, atau di bagian strapnya. Kita tinggal tarik saja seperti ini, kemudian lepas. Mudah sekali ya guys untuk menggantinya. Lanjut ke bagian buckle, custom buckle fosil dengan branding di sebelah sisi kanan. Dimensi jam ini cukup besar ya guys, dengan diameter 44 mm sebelum crown dari sini sampai sini, atau 47 mm sampai crown dari sini sampai ke crown sini, dengan ketebalan 12 mm dan lebar lugnya 22 mm. Kemudian lug to lugnya sekitar 50 mm dari sini sampai sini. Kisaran harga sekitar 2 jutaan. Kalian bisa cari di marketplace kesayangan kalian. Oke, terakhir pendapat pribadi gua tentang jam ini. Gua highlight untuk hal yang gua suka dulu ya guys. Pertama, gua suka pada bagian gelasnya. Walaupun ini bahannya masih mineral kristal, tapi dengan coating warna seperti ini cantik sekali ya guys. Ini menjadikan jam salah satu jam yang difavoritkan. Ice blue color. Kemudian komposisi layoutnya yang seimbang ya guys, antara main dial dan sub dialnya ini seimbang sekali. Dan yang gua nggak suka ini di bagian strapnya cukup kaku ya guys. Kita bisa lihat ada kerutan-kerutan di bagian atas strapnya. Oke, sekian pembahasan gua soal fosil kali ini. Next, gua akan bahas jam-jam yang lainnya. Buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Mau bertanya, mau kritik, saran, boleh silahkan. Jangan ragu, jangan sungkan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian nyalakan tombol loncengnya, karena itu akan membantu perkembangan channel gua. Oke guys, sekian dari gua. Thank you buat perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.